Salam kerahiman. Hari ini 7 Mei. Kita akan mulai seperti biasa ya dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan bahas dari diary nomor 66 dan 73. Saya baca dulu nomor 66. Oh harta yang tak kunjung habis, yakni kemurnian yang mendasari setiap intensi, yang membuat semua perbuatan menjadi sempurna dan berkenan di hati Allah. Oh Yesus, Engkau tahu betapa rapuhlah aku, maka tinggallah selalu bersamaku, bimbinglah tingkah lakuku dan seluruh jalan hidupku. Engkau ya guruku yang paling baik. Yesus, aku sungguh ketakutan karena aku sadar akan kekuranganku, tetapi serentak hatiku menjadi tenang karena kerahiman-Mu yang tak terhingga, yang melampaui kekuranganku, seperti kebakaan melampaui segala kefanaan. Keterbukaan jiwa ini memenuhi hatiku dengan kekuatan-Mu. Oh sukacita yang mengalir dari pengenalan akan diri sendiri. Oh kebenaran yang tidak berubah, Engkau bertahan selama-lamanya. Lanjut nomor 73. Oh Yesusku, kendati begitu gulita malam yang menyelimutiku, dan kendati begitu gelap awan yang menyembunyikan cakrawala, aku tahu bahwa matahari tidak pernah akan tenggelam. Oh Tuhan, meskipun aku tidak dapat memahami Engkau dengan tidak memahami cara Engkau berkarya, bagaimanapun aku mengandalkan kerahiman-Mu. Kalau memang sudah menjadi kehendak-Mu, Tuhan, bahwa aku selalu hidup dalam kegelapan yang sedemikian pekat, terpujilah Engkau. Hanya satu hal yang aku minta dari-Mu, ya Yesus, jangan biarkan aku menyakiti Engkau dengan cara apapun. Oh Yesusku, hanya Engkaulah yang mengetahui kerinduan dan penderitaan hatiku. Aku bersukacita karena aku dapat menderita bagi-Mu, betapapun kecilnya. Apabila aku merasa bahwa penderitaan itu lebih berat daripada yang dapat aku tanggung, aku akan bernaung kepada Tuhan dalam sakramen Maha Kudus, dan aku akan berbicara dengannya dengan keheningan yang mendalam. Itu yang kita mau bahas bersama pada hari ini. Harta yang tak kunjung habis adalah kemurnian. Dengan
kita melakukan segala sesuatu dengan murni, dengan adanya kemurnian, maka membuat semua perbuatan menjadi sempurna dan berkenan pada Allah. Jadi tidak dilihat perbuatan itu besar atau kecil, tapi dasarnya adalah ketulusan, kemurnian. Membuat semua perbuatan menjadi sempurna dan berkenan pada Allah. Dikatakan oleh Faustina bahwa aku rapuh, aku banyak kekurangan, aku papa, aku tidak berdaya. Di situ diumpamakan, tapi Faustina punya satu iman, satu kepercayaan bahwa seperti malam yang gelap gulita, seperti awan yang gelap, tapi matahari tidak pernah akan tenggelam. Jadi walaupun ada kehidupan yang kelam, yang gelap, yang menyedihkan, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, tapi Faustina punya satu kepercayaan, satu iman bahwa matahari tidak pernah akan tenggelam. Jadi selalu akan ada matahari terbit. Di situ membuktikan ada pengharapan. Dan dikatakan lagi oleh Faustina bahwa meskipun aku tidak dapat memahami engkau dan tidak memahami cara engkau berkarya, saya nggak ngerti kamu Tuhan. Bahkan saya juga nggak ngerti bagaimana engkau berkarya. Tapi aku tetap mengandalkan kerahimanmu. Itu boleh menjadi masukan buat kita semua ya, refleksi juga bahwa Tuhan, saya nggak ngerti engkau loh. Seperti sekarang, coronavirus. Terjadi seperti itu, serempak, berdampak kepada seluruh dunia. Tuhan, saya nggak ngerti engkau. Bahkan saya juga nggak ngerti bagaimana engkau mau berkarya. Tapi aku mengandalkan kerahimanmu, itu yang penting. Jadi jangan permasalahan menguasai kita. Permasalahannya tetap boleh ada, tapi yang harus menguasai kita adalah bahwa saya percaya kerahiman Tuhan jauh lebih di atas dari semua masalah yang ada. Saya ingin cerita, satu sharing dari seorang suster. Namanya Suster Ludi Vertrus. Mungkin spellingnya salah ya. Dia seorang biarawati Katolik. Waktu itu zaman perang Bosnia. Dan ternyata tentara-tentara Serbia itu memperkosa banyak orang. Termasuk suster-suster yang ada di dalam biara tersebut. Termasuk Suster Ludi ini juga diperkosa oleh tentara Serbia. Dan ternyata dia hamil. Terjadi kesedihan, kemarahan, kebingungan. Kok bisa hal itu terjadi pada dia? Ya. Dia merasa dilecehkan. Dia merasa terluka. Dia nggak bisa berdamai sama dirinya sendiri. Dia marah, dia kecewa, dia malu, banyak hal berkecamuk. Tapi dia bilang perlahan-lahan dia dapat mengakhiri siksaan itu. Dia nggak menghukum dirinya dia lagi, tapi perlahan-lahan dia belajar menerima fakta bahwa dia biarawati, dia diperkosa, dia hamil, dan dia berusaha menerima fakta tersebut. Ya, dia berdamai dengan dirinya. Kemudian dia bikin surat kepada kepala biara bahwa dia bilang dia mau keluar dari biara. Di situ dikatakan juga bahwa setelah dia bisa menerima keadaan dirinya, dia malah bisa mensyukuri keadaan tersebut. Dia bisa bersyukur bahwa dengan apa yang dia alami, dia bisa sungguh-sungguh berempati terhadap wanita-wanita lain yang juga mengalami hal yang sama seperti dia. Perang, kekacauan, ketakutan, bahkan juga diperkosa, dan dia juga bisa berempati dengan wanita-wanita yang mau gak mau harus hamil. Padahal anak itu tidak dikehendaki oleh si wanita tersebut. Ya, dia bisa mensyukuri bahwa dia bisa akhirnya berempati terhadap para korban-korban yang lain.
Dan semua itu dia bilang dia mau mempersembahkan penderitaannya untuk orang yang memperkosa dia. Yang memperkosa juga bukan satu, tentara Serbia, mungkin beberapa orang ya, tapi dia bilang saya mau mempersembahkan penderitaan saya untuk orang-orang yang memperkosa saya dan untuk rekonsiliasi negara saya. Ya. Jadi dia fokusnya udah bukan diri dia sendiri, tapi dia mau mengampuni yang memperkosa, bahkan dia bilang penderitaan itu untuk orang yang memperkosa dia dan untuk pemulihan negaranya. Terus dia bilang, saya akan berkelana dengan anak saya. Masih di dalam kandungan ya, tapi dia bilang, saya akan berkelana dengan anak saya. Jadi dia mau bawa tuh anaknya kemana-mana, dan dia bilang dia nggak tahu akan pergi kemana. Tapi yang pasti, saya yakin bahwa Allah yang sekonyong-konyong merenggut kegembiraan saya, juga Allah yang sama akan menunjukkan jalan pada saya. Ya, lihat ya, saya akan bawa anak saya kalau nanti sudah lahir, saya juga nggak tahu kemana, tapi saya yakin Allah yang sekonyong-konyong merenggut kegembiraan saya, karena dia sudah nggak bisa jadi biara lagi, karena dia hamil, karena dia diperkosa, tapi dia percaya Allah yang sama akan menunjukkan jalan kepadanya. Anak saya yang lahir akibat perkosaan hanya akan belajar tentang cinta. Nah, ini boleh menjadi refleksi kita semuanya. Kalau saya dengar sharing ya dari ibu-ibu, ada yang satu ibu bilang begini. Dia bilang sama anaknya, "Mama ini janda. Papa kamu sudah meninggal. Karena mama ini janda, maka orang-orang menghina mama, melecehkan mama, enggak nganggep mama. Nanti ya, kalau kamu besar, kamu harus sekolah pintar, kamu harus jadi orang, dan harus menunjukkan bahwa kamu bla 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 bla." Kita boleh lihat nasihat seperti itu. Ternyata memang anaknya itu akhirnya tumbuh menjadi anak yang besar, yang sekolahnya pintar, tapi ada satu hal, dia tidak dididik dalam cinta, dia dididik dalam dendam. Jadi yang dilakukan oleh anak itu adalah, pada waktu dia sudah dewasa, yang dilakukan adalah balas dendam. Siapa yang menghina mamahnya, siapa yang merendahkan mamahnya, itu yang dia mau balas. Jadi terjadi seperti balas dendam. Di sini kita belajar, suster itu bilang, anak saya yang lahir akibat perkosaan hanya akan belajar tentang cinta. Jadi dia sudah punya niat bahwa pasti nanti anak itu juga mungkin dihina ya. Oh, kamu korban perkosaan, kamu nggak punya bapak, kamu anak nggak sah, atau banyak hal. Tapi suster ini sudah punya tekad. Anak ini hanya tahu tentang cinta. Dia nggak mau bicara tentang kesedihan, dia nggak mau bicara tentang dendam, dia nggak mau bicara tentang keadaan dunia yang jahat, tapi dia cuma mau bicara tentang cinta. Berdua, katanya, kami akan memberi kesaksian bahwa hal paling luhur yang dapat dilakukan oleh manusia adalah mengampuni. Sekali lagi ya, saya ulang. Anak saya yang lahir akibat perkosaan hanya akan belajar tentang cinta. Kami berdua akan memberi kesaksian. Anaknya belum lahir, tapi dia sudah punya tekad bahwa kami berdua akan memberi kesaksian bahwa hal yang paling luhur yang dapat dilakukan oleh manusia adalah mengampuni. Hal yang paling luhur yang dapat dilakukan oleh manusia bukan berbagi, bukan murah hati, tapi adalah mengampuni. Kita suka bilang, dengar logika ya, orang bilang, kalau ada kejahatan, ya orang itu harus dihukum. Logikanya memang begitu, melakukan kejahatan harus dihukum. Tapi di dalam permenungan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk juga merenungkan logika yang sama. Orang berdosa harus diampuni. Karena
pendosa yang melakukan dosa itu tidak sama dengan dosanya. Ya, dosanya memang dibenci sama Tuhan, tapi si pendosa ini tetap dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Allah Bapa mengutus putranya datang ke dunia untuk menyelamatkan siapa? Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan di akhir permenungan kita hari ini, saya mau katakan, dunia dapat menjadi penuh belas kasih, sebagaimana dikehendaki oleh Allah yang penuh belas kasih. Jadi dunia yang sekarang ini bisa untuk menjadi dunia yang penuh belas kasih, seperti yang dikehendaki oleh Allah yang berbelas kasih. Tinggal ini menjadi tantangan kita semua. Apakah kita mau tergerak seperti tadi Suster Ludi berdoa mempersembahkan penderitaannya untuk yang memperkosa dia dan untuk pemulihan negaranya. Kembali ke kita juga, apakah fokus kita hanya saya, atau kita mulai melihat hal yang lebih luas. Tuhan pakai kita semua untuk hal tersebut. Terima kasih, kita doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapak atas sharing dari Suster Ludi yang luar biasa. Engkau sungguh mengurapi dia, sehingga dia bisa memberikan kesaksian dalam hidup ini, bahwa tugas kita yang paling utama adalah mengampuni. Urapi kami Tuhan satu persatu, supaya kami juga dimampukan untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Bukan kami menyimpannya, mengingat-ingatnya, menjadi satu kemarahan, satu kesedihan, atau malah keinginan balas dendam. Tapi biarlah melalui renungan hari ini, kami boleh belajar daripadamu Bapa menjadi orang-orang yang bisa mengampuni, agar tercipta dunia yang penuh belas kasih, seperti Engkau Allah yang berbelas kasih. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Aku